Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saya akan membahas tentang pengertian NKRI, sejarah NKRI, pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, dan sikap dan perilaku. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan NKRI juga dikenal dengan nama Nusantara, yang artinya kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentuk dari Sabang sampai Merauke. Letak wilayah NKRI berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita masuk ke pembahasan pengertian NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan republik dengan sistem desentralisasi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. Yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang kelima, pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Materi selanjutnya, sejarah NKRI. Berdasarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pada saat digulirkannya tanam paksa atau kultur stelsel tahun 1615 oleh pihak Belanda telah menyebabkan hancurnya struktur tanah yang dimiliki pribumi, di mana tanah sebagai modal dasar pribumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan adanya tanam paksa yang diterapkan telah mengubah jenis tanaman pribumi dengan jenis tanaman yang didatangkan dari Eropa, yang notabene tidak dikuasai oleh pribumi. Hal ini menyebabkan pribumi tidak lagi mampu mengelola tanah yang dimilikinya dan tidak mengerti jenis tanaman yang berasal dari Eropa, sehingga pribumi pada saat itu terbodohkan, termiskinkan, terbelakangan, dan tertindas. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk membangun pemerintah yang dinamakan Hindia Belanda guna mengatur kehidupan pribumi yang semakin tertindas, yang pada akhirnya terjadilah sistem kerja rodi untuk mengeksplorasi hasil bumi yang ada di Indonesia. Pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada pribumi dengan mengadakan suatu sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi, karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan ini terlalu mahal, maknanya tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan ini yang terlalu mahal.
yang telah diterapkan di Indonesia. Dari sinilah terbangun strata sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun bentuk strata sosial tersebut telah memposisikan pribumi sebagai kaum mayoritas berada pada kelas terbawah. Kelas di atasnya adalah ningrat-ningratnya pribumi dan para pendatang dari Asia Timur, yakni Cina, India, Arab, dan lain-lain. Kemudian kelas atas adalah orang Eropa dan kulit putih lainnya. Hal ini menjadikan pribumi sebagai kaum mayoritas semakin terbodohkan, termiskinkan, terbelakangkan, dan tertindas. Sehingga pada tahun 1908, Dr. Suetomo membangun pendidikan bagi kaum pribumi secara informal dan gratis dengan nama Budi Utomo sebagai bentuk kepedulian terhadap pribumi yang semakin tertindas. Pada akhirnya, pendidikan pribumi tersebut diteruskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1920 secara formal. Pendidikan pribumi yang dijalankan oleh Dr. Suetomo dan Ki Hajar Dewantara telah membangkitkan jiwa-jiwa kebangsaan dan persatuan untuk melakukan perlawanan kepada Belanda yang pada akhirnya mengakumulasi lahirnya bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momen Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta yang berasal dari jongjong atau pemuda-pemuda dari berbagai kepulauan di Indonesia yang memiliki komitmen yang mengangkat hak dan martabat hidup orang Indonesia. Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian bahu-membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia, dan barulah 17 tahun kurang 2 bulan kurang 11 hari atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk teks proklamasi yang dibacakan oleh Dwi Tunggal Soekarno Hatta. Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia membentuk suatu negara Republik Indonesia yang disahkannya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi berikutnya, pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Republik Indonesia. Bentuk Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra dan Pasifik Samudra Hindia. Bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara ialah Jakarta. Indonesia perbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timur Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan dan Nicobar di India. Sistem politik di Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Para bapak bangsa yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lanjut materi selanjutnya, menjaga keutuhan NKRI. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Meski dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Misalnya,
ada upaya menggantikan bentuk negara menjadi Indonesia Serikat. Tetapi, upaya untuk menggantikan bentuk negara itu segera berlalu. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan itu dipertahankan sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai peserta didik. Kita merasa terpanggil untuk turut serta dalam usaha pembelaan negara. Kita lanjut ke materi selanjutnya, sikap dan perilaku menjaga kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari suku bangsa dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa ini biasa menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan di tubuh NKRI. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa kita. Berikut beberapa sikap perilaku yang untuk mempertahankan NKRI. Yang pertama itu menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika kerukunan bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kegiatan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Itulah materi yang saya bawakan tadi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesimpulan kali ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi berdasarkan otonomi daerah seluas-luasnya di luar urusan pusat. Negara ada untuk membantu manusia mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi manusia. Tugas manusia adalah bertanggung jawab, rasa kepentingan bersama warganya. Negara harus melindungi hak-hak warganya dan menetapkan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Ia juga harus menciptakan kehidupan bersama yang dilandasi oleh semangat cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Itulah materi yang tadi saya bawakan. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.